Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat kari pap. Untuk resep kali ini aku menggunakan metode 1 kali gilas, tetapi hasil layernya banyak dan juga rapat. Rasanya juga lebih renyah dan enak. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Silahkan menonton videoku sampai selesai. Untuk bahan isiannya, cincang kasar 4 siung bawang putih dan setengah buah bawang bombay, kemudian tumis sampai tercium harum. Setelah tercium harum, masukkan 200 gram ayam filet yang dipotong dadu. Kemudian masak hingga ayam berubah warna. Masukkan 150 gram wortel yang dipotong dadu. Tambahkan juga 200 gram kentang yang dipotong dadu, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya beri sedikit air. Lalu tambahkan bumbu seasoning yang telah aku tuliskan di video. Ini juga akan aku tambahkan bumbu kari sekitar 3 sendok teh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 buah daun bawang yang telah diiris halus, kemudian masak hingga airnya menyusut. Setelah air menyusut, kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan air, kemudian masak hingga matang. Setelah matang, lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Untuk adonan A, siapkan 300 gram tepung terigu, masukkan setengah sendok teh garam, 60 gram minyak, dan tambahkan juga 2 sendok makan mentega cair. Selanjutnya masukkan 125 gram air es. Untuk air esnya masukkan secara bertahap, jangan semuanya dulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini akan aku uleni menggunakan tangan supaya kita bisa merasakan tekstur adonannya. Jika adonannya seperti ini, tambahkan lagi air esnya. Kemudian uleni sampai kalis. Setelah kalis, kira-kira adonannya seperti ini, kemudian tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Untuk adonan B atau adonan minyak, ini aku menggunakan 150 gram tepung beras, kemudian tambahkan 80 gram mentega, dan juga aku masukkan 45 gram minyak. Kemudian aduk menggunakan garpu hingga berbulir. Setelah berbulir seperti ini aku menggunakan tangan untuk memadatkannya. Setelah padat seperti ini, diamkan juga adonan B sambil ditutup kurang lebih selama 30 menit. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 30 menit, ini uleni sebentar adonannya. Setelah mulus kembali, ini bagi adonan menjadi 3 bagian, lalu bulatkan seperti ini. Untuk adonan B-nya juga bagi menjadi 3 dan bulatkan. Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian gilas melebar. Lalu letakkan adonan B di bagian tengah, kemudian tutup seperti amplop. Kira-kira hasilnya seperti ini, tutup dan diamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah didiamkan kurang lebih 30 menit, ambil adonan yang pertama, kemudian gilas secara perlahan. Untuk menggilasnya ini benar-benar harus secara perlahan ya teman-teman. Untuk ketebalannya kira-kira seperti ini, jadi lumayan tipis ya teman-teman. Kemudian ambil bagian ujung, lalu gulung sampai ke bawah.
Kemudian gilas lagi secara perlahan. Untuk gilasan yang kedua ini diusahakan jangan terlalu lebar, tapi cukup panjang. Kira-kira untuk panjang dan lebarnya seperti ini sudah cukup. Yang penting ini sudah tipis. Kemudian potong bagian bawah. Untuk potongannya ini nanti kita gunakan untuk pelapis. Kemudian gulung dari bagian bawah sampai ke atas. Untuk bagian atasnya ini juga kita potong supaya lebih rapi. Kemudian potong tipis bagian ujung-ujungnya supaya lebih rapi. Untuk potongan ini jangan dibuang ya teman-teman. Jadi nanti ini akan kita gunakan sebagai pelapis. Selanjutnya bagi adonan menjadi 8. Seperti ini kira-kira hasil layernya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk lapisannya ambil sedikit adonan sisa yang tadi, kemudian olesi dengan air. Lalu letakkan adonan yang telah kita bentuk tadi di atasnya. Kemudian gilas secara perlahan, pastikan bagian pusarannya ini tetap berada di tengah. Setelah hasilnya melebar seperti ini, kemudian ambil cetakan pastel. Di sini aku menggunakan diameter 10. Kemudian balik, letakkan bagian yang bermotif di bawah. Beri bahan isi sesuai dengan selera, kemudian olesi pinggirnya dengan air supaya nanti lebih merekat. Kemudian tutup dan rapikan bagian sampingnya. Untuk sisa adonan jangan dibuang, nanti ini digunakan juga sebagai pelapis. Kira-kira hasilnya seperti ini. Masukkan kari pap ke dalam minyak yang cukup banyak. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Terlihat sekali kari papnya sudah mulai berlayer ya teman-teman. Jika sudah kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya kari pap yang berlayer rapat dan juga banyak. Resep ini sangat mudah karena cuma menggunakan 1 kali gilas. Untuk tekstur kulitnya ini sangat renyah dan gurih bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya kira-kira seperti ini. Jika ingin dijual frozen, goreng dulu setengah matang seperti ini. Terima kasih teman-teman telah menonton videoku sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan selamat mencoba!